Nah, kenyataannya waktu saya menteri saya pun tahu bahwa banyak sekali pihak-pihak yang sangat kuat di dalam yang tidak menginginkan itu terjadi. Tetapi saya tidak mengantisipasi bahwa gesekan itu bisa menjadi dendam besar. Dan dari dendam besar itu mungkin sebagian dari itu adalah mengapa kasus ini menjerat saya, kenapa kasus ini direkayasa sehingga menjerat saya. Saya rasa itu adalah bagian dari alasan kenapa saya di dalam situasi seperti ini. Dan itulah ironi terbesar daripada kasus ini. Ironi terbesarnya itu adalah saya berjuang melawan korupsi selama 5 tahun menjadi menteri, dan sekarang saya di sini dikorbankan sebagai orang yang dituduh korupsi. Sungguh begitu miris untuk saya. Ini kasusnya politis menurut Anda? Saya tidak bisa bilang kasus ini politis atau tidak. Yang jelas kasus ini murni kekeliruan investigasi. Fakta-faktanya tidak berdasarkan realita. Itu saja yang bisa diyakini. Memang sangat mengejutkan. Jarang sekali ada kasus seperti ini, di mana semua unsur dakwaannya salah. Salah alamat, salah tujuan, salah konsep, dan saya tidak tahu apakah tidak paham atau tidak mau paham. Antara dua hal ini saya kurang yakin yang mana. Tetapi inilah hal yang membuat kasus ini sangat unik. Jadinya teman-teman di sini biasanya ya kalau ada kasus orang tidak bersalah, mungkin orang tidak bersalahnya itu karena dia tidak mengetahui mengenai hal kerugian yang sebenarnya terjadi, atau dia lalai, ada menteri yang lalai karena dia tidak melakukan pengawasan yang tepat. Ini tidak ada di kasus ini. Saya mau menghilangkan persepsi, bahkan orang-orang yang membela saya pun bilang kriminalisasi kebijakan yang gagal pun tidak boleh dikriminalisasi. Saya sangat mengapresiasi pembelaan tersebut, tetapi dengan segala rendah hati, ini bukan kebijakan yang gagal. Ini kebijakan yang sukses dalam berbagai metrik pengukuran. Dan yang lebih miris lagi, tidak ada kerugian negara. Chromebook dibeli di bawah harga pasar. Bagaimana mungkin ada kemahalan harga kalau dibeli di bawah harga pasar? Harapan besar saya adalah kasus ini tidak menjadi sia-sia. Kasus penzoliman saya harus dijadikan suatu animo untuk melakukan perbaikan cara kita membangun kasus, cara kita menuntut kasus, cara negara kita memperlakukan seorang dengan praduga tak bersalah. Kita harus mempertanyakan narasi-narasi di awal yang disebarkan yang ternyata bohong, seperti WhatsApp group. Bayangkan, hal-hal seperti itu saya harap sekali kasus saya menjadi bekal ya untuk perbaikan sistem hukum kita ke depan. Itu saja harapan besar saya. Tapi ada harapan dengan amnesti, abolisi dan semacamnya atau pengampunan dari presiden? Iya, tadi pertanyaannya mengenai kasus IBAM dan 2 dissenting opinion. Menurut saya, walaupun hampir semua masyarakat sangat kecewa dengan keputusan IBAM yang divonis 4 tahun, tetapi kalau kita lihat secara dalam keputusannya, 2 dari 5 majelis hakim, yaitu Hakim Andi dan Hakim Eriusman, telah memberikan keputusan bebas kepada IBAM. Tapi hanya karena 2, jadi kalah dengan 3 yang lainnya. Tapi ini sepanjang pengetahuan saya belum pernah terjadi dalam sejarah kasus besar tipikor, di mana 2 dari 5 hakim merasa tidak salah terdakwa. Saya tidak tahu apakah itu tidak akan terjadi di kasus saya. Yang saya minta di dalam pledoi saya kepada para hakim adalah keputusan 2 dissenting opinion hakim itulah yang harusnya menjadi pertimbangan utama, yang saya harapkan menjadi pertimbangan utama untuk keputusan saya.
dan juga pertimbangan utama untuk putusan bandingnya IBAM. Karena beliau tidak salah, tidak melakukan kesalahan apapun IBAM. Ya, itu juga sangat penting untuk dimengerti. Dan menurut saya bahwa ada dua dissenting opinion itu adalah sinyal keras kepada masyarakat bahwa tolong kasus ini diperhatikan, tolong dicek lagi kasus ini kebenarannya. Semoga ada yang bisa membantu IBAM dan juga dalam situasi ini Nadiem. Terima kasih. Berharap ada amnesti, abolisi atau apapun judulnya pengampunan dari presiden juga terhadap kasus ini. Pada saat ini harapan saya satu-satunya adalah para majelis hakim memutuskan kasus ini sesuai fakta-fakta persidangan. Itu saja permintaan saya. Permintaan saya adalah kejujuran hati nurani para hakim untuk memutuskan berdasarkan fakta yang ada di dalam persidangan. Karena jelas fakta-fakta tersebut semuanya secara serentak telah membuktikan bahwa saya tidak bersalah, sehingga secara hukum saya wajib bebas murni. Cukup ya. Udah Pak. Terima kasih. Terima kasih. Hah? Masih mati lampu. Tapi nggak bisa sama sana.